Baik, selamat siang Ibu Bapak sekalian yang terkasih. Salam sejahtera dan bahagia untuk kita semua. Terima kasih pada kesempatan kali ini kita masih bisa diberi kesempatan untuk berjumpa secara tatap maya. Dan izinkan kami dari kelompok 3 yang merupakan gabungan dari kelompok 7, 8, dan 9 ingin mempresentasikan yaitu tentang modul kerangka kurikulum merdeka. Baik, izin untuk menyampaikan, kami tidak menyebutkan semua anggota kelompok, tetapi sudah tertera pada LK yang ada di layar dari berbagai sekolah dan teman-teman ada di sini semua. Pada bagian pertama, kita menganalisis substansi materi pada elemen capaian pembelajaran, yaitu untuk capaian pembelajarannya tentang algoritma pemrograman. Nah, materinya adalah pemrograman visual dan submaterinya tentang konsep pemrograman visual, menginstal Scratch, lingkungan kerja Scratch, blok program pada Scratch, membuat berbagai program dengan Scratch. Kompetensinya adalah menjelaskan, mengidentifikasi, menggunakan, dan membuat. Dengan masing-masing level kognitifnya adalah C1, C3, dan C4. C4 ini untuk kerangka atau untuk kompetensi yang membuat. Kemudian untuk CP yang kedua, yaitu dampak sosial informatika, untuk materinya adalah media sosial, kemudian submaterinya manfaat, dampak negatif, ancaman, dan bahaya dari penggunaan media sosial. Kemudian yang kedua adalah data pribadi dan publik, dan melindungi data-data pribadi. Kemudian fitur-fitur yang ada di media sosial, konten yang berupa ancaman dan ujaran kebencian berdasarkan aturan hukum yang ada dan cara menghindarinya. Dan yang kelima adalah dampak buruk penggunaan perangkat teknologi secara tidak bijaksana terhadap kualitas interaksi sosial dan kualitas hidup. Nah, untuk kompetensinya pada CP yang kedua ini adalah menjelaskan, membedakan, mengklasifikasi, dan mempraktikkan penggunaan media sosial tentunya. Kemudian untuk level kognitifnya adalah C1, C2, dan C4. Kemudian lanjut ke bagian kedua, perumusan tujuan pembelajaran dari substansi materi, yaitu pada CP algoritma pemrograman, submateri konsep pemrograman visual, itu peserta didik memahami bahwa bagaimana manusia berinteraksi dengan komputer melalui algoritma. Kemudian untuk yang kedua adalah peserta didik mampu mendefinisikan variabel pada bahasa pemrograman visual. Yang ketiga, menjelaskan konsep pemrograman visual. Yang keempat, mendownload dan menginstal Scratch. Yang kelima, menjelaskan lingkungan kerja Scratch. Yang keenam, menjelaskan berbagai blok program pada Scratch beserta cara menggunakannya. Yang ketujuh, peserta didik dapat menggunakan lingkungan kerja Scratch dan blok program untuk membuat berbagai program. Yang kedelapan, peserta didik membuat aplikasi dengan Scratch. Untuk teknologi terkait tentunya kita menggunakan perangkat dan software yang berkaitan dengan tujuan dari pembelajaran tersebut. Untuk aplikasinya menggunakan Scratch dan perangkatnya bisa menggunakan tab, smartphone maupun PC ataupun laptop. Kemudian untuk CP yang kedua, dampak sosial informatika, ini dari submateri yang sudah dibuat, itu ada beberapa tujuan yang akan dicapai, yaitu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan manfaat, dampak, negatif, ancaman, dan bahaya dari penggunaan media sosial. Yang kedua, peserta didik mampu membedakan data pribadi dan publik dan mampu melindungi data-data pribadinya. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan fitur-fitur yang ada di media sosial. Yang keempat, peserta didik dapat mengklasifikasikan konten yang berupa ancaman dan ujaran kebencian berdasarkan hukum atau aturan hukum yang ada dan cara menghindarinya.
Yang kelima, peserta didik dapat menjelaskan dampak buruk penggunaan perangkat teknologi secara tidak bijaksana terhadap kualitas interaksi sosial dan kualitas hidup. Yang keenam, peserta didik dapat mempraktikkan penggunaan perangkat teknologi secara bijaksana. Nah, di sini teknologi yang terkait ya tentunya pasti penggunaan media sosial, internet itu sendiri, perangkat, baik itu perangkat smartphone, tab, maupun juga untuk komputernya. Kemudian yang poin ketiga yaitu tentang desain topik proyek penguatan profil pelajar Pancasila, kami mencoba mengaitkan dengan tema rekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI ini. Nah, nama proyeknya adalah hidup dengan media sosial, di mana hari-hari ini kehidupan anak-anak itu tidak lepas, bahkan kita yang dewasa pun juga tidak lepas dengan yang namanya media sosial. Maka ini perlu kami angkat dengan topik etika bermedia sosial untuk hidup berkualitas. Mengapa kami mengangkat ini? Salah satu alasannya adalah banyak sekali pengguna media sosial atau kalau kita mengacu pada informasi tentang pengguna media sosial di Indonesia termasuk atau sebagian besar masih belum berkualitas dalam arti penggunaannya masih sangat tidak beretika begitu sebagian besar. Nah, maka di sini kita fokuskan nanti untuk nilai-nilai yang akan ditanamkan adalah nilai bergotong royong. Artinya dengan menggunakan media sosial itu diterapkan kehidupan bergotong royong, saling mungkin membantu dengan menggunakan media sosial. Mandiri, ini juga tadi disampaikan pada tujuan, salah satunya harus mampu membedakan mana informasi, hoax, ataupun data-data yang harus dilindungi, data pribadi, ataukah ini data publik, sehingga tidak serta-merta anak ataupun pengguna media sosial itu bebas menyebarkan informasi. Bernalar kritis ini adalah penekanan pada poin di mana anak-anak atau pengguna media sosial tidak serta-merta menyebarkan informasi yang diterima. Setidaknya bisa mengendapkan terlebih dahulu, mencari kebenaran atau mengkonfirmasinya, dan baru bisa meneruskan, menginformasikan, atau memforward ke lain-lainnya, ke orang lain, pihak lain, setelah mengetahui kebenarannya. Demikian pemaparan kami dari kegiatan hari ini dari kelompok 3 untuk kerangka kurikulum informatika. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai berjumpa pada presentasi berikutnya. Selamat siang, salam bahagia. Terima kasih.